Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Setelah Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Seperti apa tanggapan dari Bapak Prabowo? Kita lihat ya, kita dengarkan bersama-sama. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Nah, seperti itulah tanggapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan beliau menghormati keputusan dari Gus Miftah, dan beliau menyampaikan itu adalah seorang kesatria, mau mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri, dan jarang orang yang bisa seperti itu ya, kata Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita semua. Memang kita dalam berdakwah ataupun berkata-kata mengucapkan sesuatu harus lebih hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu malah menjadi menghina orang, walaupun mungkin kadang-kadang niatannya untuk bercanda, hanya sebagai guyonan ya. Maka untuk bercanda juga memang harus kita perhatikan siapa lawan bicara kita, siapa audiens kita. Jadi kadang-kadang kalau kita berdakwah di kalangan intelek, maka bahasanya itu cocok mungkin bahasa-bahasa yang intelektual seperti itu. Tapi kalau kita berdakwah mungkin di masyarakat umum, mungkin bahasanya agak lebih ringan sehingga mudah dipahami. Dan untuk bergurau ataupun guyonan bercanda juga boleh jadi kalau kita bercanda dengan A itu biasa saja, dengan bahasa-bahasa seperti itu misalnya. Tapi kalau kita bercanda dengan si B, itu boleh jadi apa yang kita samakan dengan A tadi tidak cocok dengan B. Jadi memang harus pandai-pandai kita melihat audiens kita dan konteks dakwah kita dan situasinya seperti itu ya. Nah, jadi makanya seperti ini tadi kan. Mungkin kalau beliau menyampaikan guyonan seperti itu di kalangan para milenial mungkin ya, bahasa-bahasa seperti itu biasa saja. Tapi ketika bahasa itu dilontarkan kepada seorang pedagang yang lagi berdagang, kemudian yang berdagang itu ya termasuk orang tua gitu ya, bukan kalangan milenial ya, yang muda, tapi termasuk yang dikategorikan itu adalah sebagai orang tua, sehingga tidak pantas untuk mendapatkan ucapan seperti itu. Maka akan
membuat orang tersinggung gitu. Bukan hanya bapak penjual teh saja yang tersinggung, tetapi orang yang melihatnya, kita sebagai anak, kalau orang tua kita, ayah kita diperlakukan seperti itu di depan umum, di depan orang banyak, bagaimana perasaan kita? Itu yang menjadi simpati di masyarakat, dan banyak lagi pendapat-pendapat masyarakat ataupun netizen yang lainnya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, kita menghargai, kita menghormati, itu adalah merupakan jiwa kesatria, dan mau mengakui kesalahan dan mundur dari jabatannya itu sangat dihormati oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran untuk kita semua, bukan hanya kepada Gus Miftah, bukan hanya kepada yang berkaitan di situ, yang ikut tertawa misalnya, tidak, tetapi ini untuk pelajaran untuk kita semua. Kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita merendahkan atau menghina orang lain, dan kemudian yang dihina justru nanti boleh jadi akan terangkat derajatnya, ya, dan kita yang menghina justru akan dijatuhkan atau bahkan ditunjukkan kehinaan kita di hadapan orang yang lebih banyak lagi. Maka kita semua saling menghargai, saling menghormati apapun profesi kita, apalagi kita di Indonesia ini beragam, maka kita harus saling menghormati dan jangan sampai kita melukai orang lain, apalagi melukai orang banyak. Mungkin itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.